Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-117 digelar di halaman Pemkab Kediri Selasa pagi 20 Mei 2025 dengan Inspektur Upacara Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Selasa 20 Mei tahun 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kegiatan ini diikuti ASN, P3K Pemkab Kediri, TNI, Polri, hadir juga Muhammad Solikin Sekda Kabupaten Kediri, Kepala SKPD dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri. Wabub Dewi hadir mewakili Bupati Kediri Mas Bubdito yang berhalangan hadir. Istirahat di tempat. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-117 dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dengan susunan acara, Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara, pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan naskah Pancasila diikuti seluruh peserta upacara dan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. Siap dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih, pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.
Pasukan lepas sangkur. Sangkur. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Lapor pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorakan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Harkitnas tahun 2025 ini mengambil tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa menyampaikan amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital Meldia Hafid. Salam sejahtera bagi kita semua pada upacara peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 sebagai berikut. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekadar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional,
kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup, yang menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini. Zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trust partner, bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Melanjutkan pidato dari Meltia Hafid, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa menyampaikan bahwa momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah untuk meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasakan dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Dan Kabinet Merah Putih, kami memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kami percaya kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana, dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial, melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,4 juta anak Indonesia telah menikmati akses pada makanan bernutrisi dengan target sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga November 2025, data Kemenko Pangan 9 Mei 2025. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab kemajuan tidak selalu dimulai dengan proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh, dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup gizi. Di bidang kesehatan, hingga 19 Mei 2025 tercatat sebanyak 4,15 juta orang sudah menerima layanan kelengkap pemeriksaan kesehatan gratis PKG dan masih terus bertambah mengingat jumlah pendaftar layanan PKG tercatat lebih dari 6 juta orang. Bukan hanya soal berobat, tapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapapun, dimanapun, berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi bergantung pada tebalnya dompet, tapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan,
konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Di bidang pembangunan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan AI Center of Excellence di Papua, hasil kolaborasi antara pemerintah dan industri. Sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital, di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat fondasi perlindungan sosial di ruang digital. Peraturan pemerintah tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital (PP Tunas) menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika. Saudara-saudari yang saya hormati, seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa, dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama, seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang, namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 20 Mei 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid. Para peserta upacara yang berbahagia, demikian sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025. Semoga apa yang menjadi inti dari sambutan tersebut dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Terima
bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, berkat izin-Mu kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117 tahun 2025 dengan penuh semangat dan khidmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negeri ini. Mampukan kami bangkit bersama mewujudkan Indonesia kuat dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah yang maha mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari segala keburukan. Ya Rabb, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan, para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Hak. Hak. Acara selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Ditemui usai upacara, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa menginstruksikan agar pemerintah daerah fokus pada beberapa isu strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan zero stunting. Dengan kebangkitan nasional tahun ini, pastinya kita harus bangkit bersama menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, menuntaskan kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, sosial, semua yang dari target disampaikan pemerintah pusat juga untuk kesehatan, program bergizi juga harus kita sukseskan.
Bagian misalkan pendidikan stunting masih kalau SSBI di 16%, kalau 25 di 7%. Mas Bud minta zero growth stunting dan zero stunting di Kabupaten Kediri harus kita selesaikan. Harus sinergi linear dengan cita Pak Presiden. Harapan ke depan semakin hari kita semakin bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Kediri. Khususnya untuk genset barangkali Hari Kebangkitan Nasional Gen Z, harapan kita ya jangan jadi generasi yang strawberry. Hari ini kita harus menguatkan mental para Gen Z untuk berani bersaing di luar, dengan bahwasanya semakin hari tantangan semakin besar, jangan putus, apalagi semangat. Kalau harus tetap semangat sekolah, kalau urusan biaya, beasiswa banyak, Mas Bupati aja memberikan banyak beasiswa GNO. Nah, jadi yang penting semangat belajar, orang tua, guru, meraih masa depan yang lebih. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memotivasi masyarakat Kabupaten Kediri dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Toho TV.